Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Kania. Di sini saya akan membahas simulasi pelaksanaan pembelajaran bersama rekan saya Risma Zulfia. Pelaksanaan pembelajaran pada pendidikan inklusi secara umum sama dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas umum lainnya. Namun, karena dalam pendidikan inklusi terdapat peserta didik yang sangat heterogen, maka dalam pembelajarannya, di samping menerapkan prinsip-prinsip umum, juga harus mengimplementasikan prinsip khusus yang sesuai dengan kelainan peserta didik. Nah, pelaksanaan pembelajaran dalam setting inklusi akan berbeda, baik dari strategi, kegiatan, media, dan metode. Materi perlu diadaptasi dengan karakteristik dan kemampuan siswa. Media hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kurikulum seharusnya yang adaptif, evaluasi seharusnya yang akomodatif, dan metode disesuaikan dengan keterbatasan dan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah inklusi, guru menyiapkan suatu program pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan individu siswa. Guru hendaknya dapat mengakomodasi semua kebutuhan siswa di kelasnya, termasuk membantu mereka memperoleh pemahaman yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Proses pembelajaran seharusnya dapat menciptakan suasana kelas yang kooperatif, saling bekerja sama, dan demokratis. Guru kelas dapat bekerja sama dengan guru pendamping untuk memilih, merancang, dan menerapkan pembelajaran yang tepat bagi siswa. Oleh karena itu, dirangkum dari Depdiknas, Departemen Pendidikan Nasional, pelaksanaan pembelajaran yang perlu dilakukan dalam setting inklusi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berkomunikasi dengan siswa, yang meliputi kegiatan yang pertama melakukan apersepsi, yang kedua menjelaskan tujuan mengajar, yang ketiga menjelaskan isi. Selanjutnya yaitu mengklarifikasi penjelasan bila siswa sudah mengerti atau belum paham. Yang kelima, menanggap respon atau pertanyaan siswa. Dan yang keenam, menutup pelajaran, misalnya seperti merangkum, meringkas, menyimpulkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada mengimplementasikan metode, sumber belajar, dan bahan latihan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, yang meliputi kegiatan seperti yang pertama, menggunakan metode mengajar yang bervariasi seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan berbagai sumber belajar, misalnya seperti globe, foto, benda asli, benda tiruan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memberikan tugas atau latihan dengan memperhatikan perbedaan individual. Dan yang keempat, menggunakan ekspresi lisan atau penjelasan yang tertulis yang dapat mempermudah siswa untuk memahami materi yang diajarkan oleh gurunya. Baik, selanjutnya di sini ada mendorong siswa untuk terlibat secara aktif, yang meliputi kegiatan seperti yang pertama, memberi kesempatan pada siswa untuk terlibat secara aktif, misalnya dengan mengajukan pertanyaan, memberi tugas tertentu, mengadakan percobaan, berdiskusi, dan lain sebagainya. Yang kedua, memberi penguatan pada siswa agar terus terlihat secara aktif. Yang ketiga, memberikan pengayaan atau tugas tambahan pada siswa yang pandai. Dan yang keempat, memberikan remedial atau latihan khusus bagi siswa yang dianggap memerlukan. Selanjutnya di sini ada mendemonstrasikan penguasaan materi dan relevansinya dalam kehidupan, yaitu meliputi kegiatan yang pertama, mendemonstrasikan penguasaan materi pelajaran secara meyakinkan atau tidak ragu-ragu dengan menggunakan media yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menjelaskan relevansi materi pelajaran yang sedang dipelajari di kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya di sini ada mengelola waktu, ruang, bahan, dan perlengkapan pengajaran, yaitu meliputi kegiatan yang pertama, menggunakan waktu pengajaran secara efektif sesuai dengan yang direncanakan. Yang kedua, mengelola ruang kelas sesuai dengan karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan bahan pengajaran secara efisien. Dan yang keempat, menggunakan perlengkapan pengajaran secara efektif dan efisien. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu tentang mengelola pembelajaran kelompok yang kooperatif. Terjadi ketika peserta didik berbagi tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Guru berupaya menghindari pembelajaran yang kompetitif.
guru memegang peranan penting untuk mendukung aktivitas belajar, sehingga peserta didik merasa mampu mengatasi permasalahan mereka sendiri dan merasa dihargai. Pembelajaran yang kooperatif dapat membantu peserta didik meningkatkan pemahaman, merasa senang, merasa memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, terhadap kelompok, dan terhadap pekerjaannya. Melakukan evaluasi, yaitu A. Melakukan penelitian selama proses pembelajaran berlangsung, baik secara lisan, tertulis, maupun secara pengamatan. B. Mengadakan tindak hasil penilaian. Ini diselenggarakan untuk jalan keluar agar kompetensi yang ditargetkan tercapai. Hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran. Pertama, siswa. Yang kedua, guru. Secara umum, hambatan belajar yang dialami oleh siswa berkebutuhan khusus meliputi keterampilan motorik, bahasa, kognitif, emosi, dan perilaku adaptif. Dalam pembelajaran, siswa lebih terganggu dengan teman-temannya yang ramai dan nakal di kelas, terutama siswa laki-laki. Hambatan yang dialami guru yaitu guru harus selalu berusaha mengkondisikan kelas agar kondusif, karena suasana kelas yang terlalu ramai. Selanjutnya, guru mengalami kesulitan dalam pengondisian dan pengelolaan kelas. Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pembelajaran. Dari uraian permasalahan sebelumnya, maka upaya yang harus dilakukan oleh guru yaitu pertama, guru memulai pembelajaran saat semua siswa sudah tenang. Yang kedua, guru memberikan pendekatan dan motivasi terhadap siswa. Yang ketiga, melakukan pembelajaran di luar kelas. Dan yang keempat, mendampingi siswa berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran. Terima kasih.